Kita akan kembali memulai perkuliahan kita. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Ya, kita sudah sampai pada topik yang pembahasan kemarin. Kita pelajari tentang geografis perjanjian lama ya. Kenapa kita perlu mempelajari geografis perjanjian lama? Karena itu adalah bagian yang penting untuk kita ketahui tentang latar belakang sejarah perjanjian lama. Jadi kita harus kenal geografisnya. Minimal lah yang kita tahu itu tempat-tempat penting seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Ada Mesir. Ya, saya juga sudah tunjukkan gambar-gambar tentang Mesir. Ada Israel atau Kanaan. Ada juga Mesopotamia. Nah, itu minimal 3 daerah itu yang harus kalian kuasai sebagai latar belakang dari peristiwa-peristiwa dalam geografis perjanjian lama. Ya, baik. Saya akan kembali screen share untuk kalian. Oke. Jadi ini alasan mengapa penting kita mempelajari geografis daripada perjanjian lama. Ada 2 alasan penting yang kita perlu ketahui di sini, bahwa yang pertama itu sebagai bukti bahwa sejarah umat Allah dalam perjanjian lama adalah sejarah yang sungguh terjadi di suatu tempat, di suatu waktu di dunia ini. Jadi itu sejarahnya nyata ya. Ini bukan kisah dongeng atau kisah yang fiktif, tetapi nyata. Ada tempatnya, geografisnya. Ya, kalau kemarin saya sudah tunjukkan ya tempat-tempat di dalam perjanjian lama ya. Dan kedua, supaya kita dapat mengerti dan menginterpretasikan teks Alkitab dengan lebih baik. Ya, tentu itulah tujuan kita. Bahwa ketika kita mempelajari geografis, ada bukti dan kita bisa menerjemahkan Alkitab dengan lebih baik. Contohnya seperti apa? Misalnya di Mazmur 133. Berkat Tuhan itu mengalir dari Gunung Hermon, ya, mengalir ke bukit-bukit Sion. Nah, ketika teks firman Tuhan berkata di situ ada suatu tempat, ada Gunung Hermon, ada bukit-bukit Sion, tentu itu adalah suatu tempat yang ada, bukan suatu tempat yang fiktif di dunia ini. Mungkin kemarin kalian sudah lihat saya tunjukkan tentang bukit Hermon ya, Gunung Hermon. Nah, tempat itu kalau lagi musim salju, di atas itu salju semua, tempat salju, ya, dingin. Jadi dia mengalir ke bukit-bukit Sion. Jadi digambarkan seperti berkat Tuhan kepada orang Israel. Jadi dipakai lokasi-lokasi yang ada. Oh, ini bukan, ini masih di Mesir. Ya, nanti sebentar kita lihat tempat-tempat. Oh, kemarin sudah ya, tempat-tempat di Israel. Ya, jadi kita melihat yang berikutnya adalah ruang lingkup daripada geografis PL. Ya, kita lihat dulu ini. Adapun lingkup geografis PL dapat kita lihat dari beberapa sisi. Itu geografis secara fisik. Jadi fisik itu dia nyata, berhubungan dengan struktur tanah, lembah, gunung, angin dan cuaca itu secara fisik. Jadi kalau dibilang dari bukit Sion mengalir, dari Gunung Hermon mengalir ke bukit Sion, berarti ada struktur tanahnya yang tinggi ya. Kemudian ke bukit-bukit, ke tempat yang lebih rendah. Cuacanya apa di sana? Cuacanya misalnya dingin, anginnya seperti apa. Jadi kita tahu ada fisiknya, dan situasi cuaca saat itu menentukan juga bagaimana masyarakat hidup di daerah itu. Ya, misalnya kalau situasinya dingin, tentu bangunan rumahnya akan lebih banyak tertutup ya. Akan menggunakan bahan-bahan yang nyaman, yang bisa menghangatkan tubuh. Pekerjaan mereka apa? Gaya hidupnya. Kalau pekerjaan perjanjian lama kan banyak bertani dengan beternak. Gaya hidup mereka seperti apa? Tergantung situasi saat itu. Ya, itu secara fisik. Kemudian secara politis kita melihat ini berhubungan dengan pengaturan kelompok masyarakat ya, kelompok hidup masyarakat. Apakah mereka hidup berpindah-pindah atau mereka telah hidup secara permanen? Nah,
Dan ini kita lihat masyarakat zaman dahulu, kenapa mereka hidup secara nomaden atau mereka berpindah-pindah, karena memang mereka adalah rata-rata petani atau penggembala. Kalau mereka mempunyai ternak yang banyak, mereka akan mencari satu tempat, sudah habis rumputnya mereka pindah lagi, mereka begitu terus. Atau bertani seperti juga, kalau di sini sudah digarap, sudah habis kandungan mungkin vitamin tanah, mereka pindah lagi ke tempat yang baru. Itu secara politis geografisnya. Kemudian yang ketiga adalah geografis secara sejarah. Ini berhubungan dengan perkembangan masyarakat dari suatu tempat ke satu waktu, ya. Alkitab mencatat bagaimana, di mana dan kapan Allah menyatakan dirinya dalam rencananya kepada umat pilihannya. Jadi ingat, ruang lingkup geografis PL Perjanjian Lama kita dapat lihat dari 3 sisi ini. Secara fisik, bentuknya, lembah, gunung, atau apa. Secara politis, menyangkut dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Dan secara sejarah, geografis secara sejarah itu berhubungan dengan perkembangan masyarakat di suatu tempat dan suatu waktu. Jadi ingat ya, 3 bagian ini. Ruang lingkup geografis PL. Tidak ada yang mau tanya di sini ya? Kalau nanti kalian ada mau tanya, silakan langsung buka mic dan bertanya. Oke. Kemudian kita lihat makna teologis. Nah, ini juga penting. Tentu ada makna teologis daripada geografis PL itu. Makna teologis apa? Misalnya tentang tanah perjanjian. Ini penting. Karena nanti ketika kita berbicara tentang tanah perjanjian dalam perjanjian baru, itu berkaitan dengan hal ini juga. Kalau dalam konteks kini, sekarang, kita umat Tuhan yang hidup di dalam perjanjian baru, akan menarik satu makna teologis dari tanah perjanjian itu dalam kehidupan sejarah orang Israel. Nah, siapa yang tahu makna teologis tanah perjanjian dalam konteks kita masa kini? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Apa makna tanah perjanjian dalam makna teologis dalam konteks kita masa kini? Ayo, ini sering kita dengar dalam khotbah-khotbah di gereja. Ada yang tahu? Ya Pak, mungkin ini tidak terlalu lengkap. Silakan. Mungkin sebenarnya tanah yang diberikan lah untuk kaum Israel atau masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ya. Begitu Pak. Begitu ya. Oke. Parman, Pak Luet. Oke, terima kasih buat jawabannya. Tetapi itu belum bermakna secara dalam konteks masa kini. Makna teologis dalam kita masa kini tadi yang saya bilang. Memang betul, makna teologis daripada perjanjian adalah dalam konteks orang Israel saat itu adalah tanah Kanaan. Tetapi dalam konteks kita masa kini, tanah Kanaan itu atau Yerusalem baru, tanah perjanjian, apa konteks kita masa kini? Ayo, yang di atas. Surga. Ya, itu dia. Yerusalem yang baru. Kalau ada orang yang meninggal tuh, selamat kembali ke Yerusalem yang baru. Selamat kembali ke rumah Bapa. Jadi untuk makna teologis kita masa kini, tanah perjanjian kita, tanah yang dijanjikan bagi kita, itu adalah pada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Itu makna teologisnya. Kalau dalam konteks orang Israel, tanah perjanjian untuk mereka itu menuju kepada tanah Kanaan. Jadi itu nanti tugas kita di dalam nanti eksegesa. Ini kalian kan masih pengantar perjanjian lama. Nanti tugas eksegesa seperti itu. Menarik suatu arti dalam konteks penulis saat itu kepada konteks kita masa kini. Apa garis merahnya atau penghubungnya tentang tanah perjanjian? Jadi kalau tanah perjanjian dalam konteks Israel inilah ya seperti tanah perjanjian, wilayah tanah perjanjian itu dari sungai Efrat sampai sungai apa di sini dari sungai di tanah Mesir ya. Sebentar itu tadi. Jadi itu ada di dalam kitab Kejadian itu yang dikonfirmasikan, nanti kalian baca.
Itu makna teologis dari tanah perjanjian. Kemudian kita lihat sebagai kesimpulan yang dapat kita lihat dari konsep tanah perjanjian ini, dalam perjanjian lama ini saling memiliki kaitan yang erat, ya. Yang dalam perjanjian baru ini akan kita sebut nanti dengan perjanjian atau covenant yang sah, ya. Karena itu tanah perjanjian merupakan simbol akan ketergantungan umat Israel pada Tuhan. Hubungan Israel dengan tanah perjanjian itu merupakan indikasi hubungan mereka dengan Tuhan. Apabila mereka taat kepada Tuhan, maka kemakmuran, keberhasilan yang luar biasa terjadi di tanah itu. Sebaliknya, kalau orang Israel tidak taat, melanggar, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Why do I regret I've got an itch I can't scratch, missing a piece that completes a whole part of me. An open wound start to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I can get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled around. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase the bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dreams, to be strong, cause I'll do anything. Kemudian arti secara figuratif, kanon memiliki pengertian secara figuratif itu adalah standar, norma, atau kaidah dalam etika, dalam kehidupan, dalam sastra pada saat itu. Jadi ini arti figuratifnya, ya, figuratif. Standar kaidah. Jadi kalau di dalam masyarakat kita itu ada namanya adat istiadat, ya. Itu standar kaidah kehidupan masyarakat lokal setempat. Jadi itu juga dalam arti secara figuratifnya itu bisa berarti seperti itu. Itu standar norma, kanon, tolak ukur kehidupan saat itu. Kemudian yang ketiga arti teologis. Arti teologis dalam sejarah gereja abad pertama, kata kanon dipakai untuk menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman. Tetapi pada pertengahan abad yang keempat, yaitu dimulai oleh Athanasius, kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk pada Alkitab yang memiliki dua arti. Ya, yang pertama itu daftar naskah-naskah kitab-kitab
itu yang berjumlah 66 kitab di Alkitab kita, dan yang kedua itu adalah berbicara tentang kumpulan kitab-kitab. Nah, itu juga menunjuk pada Alkitab kita yang berjumlah 66 kitab semuanya. Ya. Jadi ini kitab-kitab ini diterima sebagai firman yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis, ya. Yang berotoritas penuh. Jadi firman itu selain dia tertulis, dia punya otoritas di dalamnya. Dan ini menjadi patokan bagi iman atau kehidupan manusia. Jadi itu kanon. Dia memiliki otoritas. Nanti kita akan melihat kenapa dikatakan firman Tuhan itu berotoritas. Kenapa firman Tuhan itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Kenapa firman Tuhan itu bisa memulihkan. Karena kenapa? Ada kuasa di dalamnya. Namanya juga apa? Dikatakan dalam kemarin kita pelajari, Debar Elohim atau Theos Logos dalam bahasa Yunaninya. Firman Tuhan, firman yang memberikan suatu kuasa di dalamnya. Ya. Jadi ketika firman itu diucapkan, akan ada dampak yang timbul, akan mempengaruhi orang yang mendengarkannya. Makanya itu kalau hamba-hamba Tuhan di gereja berkhotbah menyampaikan firman, itu akan ada sesuatu dampak yang bekerja, bereaksi. Atau orang yang bermasalah mendengarkan firman, orang yang sakit mendengarkan firman, orang yang mengalami beban mendengarkan firman, mereka akan diberikan kemampuan, kekuatan, bahkan kemenangan lewat firman itu. Karena kenapa? Ada kuasa di dalamnya, ada otoritas. Nah itu. Jadi ini nanti kita akan lihat standar daripada Alkitab itu. Ini kita akan lihat dalam proses kanonisasi ini. Ini yang perlu kalian tahu, ya, tentang kanonisasi daripada Alkitab itu. Jadi 3 pengertian tadi ya. Kalau ditanya apa pengertian definisi dari kanon, arti etimologisnya apa, arti figuratifnya apa, dan arti teologisnya apa, itu harus bisa menjelaskan itu ya. Kalian ingat, ini bisa jadi pertanyaan di dalam ujian. Oke, kita lihat dulu sejarahnya. Sejarah daripada kanon. Ya, ini. Mudah-mudahan kalian bisa lihat tulisannya ini agak kecil-kecil. Ya. Kanon PL tidak mengalami banyak perubahan. Tutup saya sama ini foto-foto ini. Ya. Saat itu juga langsung diterima sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas yang diinspirasikan oleh Allah. Kitab-kitab berupa gulungan-gulungan disimpan bersama-sama dengan tabut perjanjian, yaitu di kemah tabernakel, kemudian dibawa ke bait Allah. Lalu para imam memelihara kitab-kitab itu dan mereka juga membuat salinan-salinan apabila diperlukan. Ya, jadi para imam yang memelihara kitab-kitab itu. Kemudian pada waktu bangsa Yahudi dibuang ke Babel dan Yerusalem dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi, kitab-kitab itu dibawa bersama-sama ke tanah pembuangan. Ya, ini sejarah daripada kanon ya. Jadi kitab itu dibawa ke tanah pembuangan dan pusat ibadah mereka bukan lagi di bait Allah di Yerusalem, tetapi beralih kepada kitab-kitab yang berotoritas itu. Setelah pembuangan kembali, setelah pembangunan kembali bait Allah, kitab-kitab itu pun tetap dipelihara dan dipindahkan ke tempat yang baru. Nanti kalian lihat sendiri, nanti referensi ayatnya ini semua ada ya. Jadi penyusunan seluruh kitab-kitab perjanjian lama selesai pada tahun 430 sebelum Masehi. Ini kira-kira kalian punya gambaran untuk kitab perjanjian lama ya. Perjanjian baru belum. Karena Alkitab ini ditulis dalam era kurang lebih daripada 1600 tahun. Karena dimulai sejak zaman Musa. Musa itu hidup pada tahun sekitar 1500 sampai 1400 sebelum Masehi. Dan terakhir penulisan Alkitab pada tahun 100 Masehi. Jadi ingat, Masehi itu mulainya zaman Yesus. Jadi pada tahun 100 itu berarti zaman rasul-rasul. Jadi kalau kita total 1500 ditambah 100 kurang lebih ada 1600 tahun disusunnya, ditulisnya
kitab suci kita. Ditulis oleh berapa orang? Kurang lebih ada 40 orang yang menulis kitab-kitab ini, yang mereka nanti masuk di dalam proses kanonisasi ini. Jadi akhir batas penulisan di dalam perjanjian baru, yaitu zaman sesudah Yesus, sekitar tahun 100-an, itu zaman rasul-rasul. Jadi kesimpulan secara umumnya ada 1600 tahun ditulis, masa ditulis, dan ditulis oleh 40 orang nabi-nabinya Tuhan. Nah itu ada berjumlah semua ya 39 kitab untuk perjanjian lama. Oke, ini tentang sejarah daripada kanonisasi. Kita lihat apalagi yang berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, tempat ditemukannya gulungan-gulungan kitab atau manuskrip kitab-kitab perjanjian lama, itu namanya di Gua Qumran. Nah, itu ditemukan oleh seorang ahli arkeologi yang menggali gua dalam penelitiannya juga waktu itu tentang kitab-kitab ini, dan dia menemukan di Qumran sini. Ini saya sempat foto, ini foto aslinya saya ini saya bukan copy dari Google ya. Terjadinya atau adanya sebuah kitab, ini kita harus tahu ada prosesnya. Jadi tidak langsung turun dari atas seperti itu, di mukanya para nabi, inilah tulisan yang turun dari surga langsung, bukan begitu. Jadi konsep kita nggak sama dengan saudara kita ya. Tiba-tiba nabinya sedang semedi, tiba-tiba turunlah firman Tuhan itu, langsung di depannya. Kita enggak. Kita melalui daripada penulisan
daripada nabi-nabinya Tuhan, orang-orangnya Tuhan yang menuliskan dalam inspirasi daripada Roh Kudus. Nanti kita akan melihat bagaimana proses ini terjadi, inspirasi penulis-penulis Alkitab yang menuliskan kitab-kitab ini sehingga menjadi Alkitab, 66 kitab yang ada di tangan kita sekarang. Dan ini yang menjadi pedoman daripada kehidupan kita. Iman kita ada di sini. Jadi memang kalau kita mau cari tahu dari mana asalnya, kita harus tahu. Apalagi kalian mahasiswa teologi harus tahu, harus bisa menjelaskan tentang dasar asal tulisan dari mana. Jadi yang pertama, 4 proses atau 4 tahap minimal yang kita tahu dari pembentukan kanon ini dimulai dari ucapan yang berotoritas, ya. Ucapan yang berotoritas. Apa itu ucapan yang berotoritas? Nah, kalian mulai tahu di Keluaran 20 itu adalah pemberian 10 hukum Tuhan kepada umat Israel. Ya, ingat peristiwa itu ya di Gunung Sinai ya, pemberian 10 hukum Tuhan. Inilah perintah-perintah hukum Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Dan perintah ini disampaikan kepada Musa sebagai perkataan ucapan Tuhan yang memiliki otoritas penuh. Dan umat Tuhan menerima perintah-perintah itu wajib tunduk kepada wewenangnya, bahkan sampai pada generasi yang berikutnya. Ya, kita melihat hal ini ya. Ucapan perintah Tuhan mulai dari perintah pertama sampai perintah yang ke-10. Jadi ini dimulai dari sini sejarahnya, proses pembentukan, yaitu daripada apa? Debar Elohim atau Theos Logos, perkataan daripada Tuhan langsung. Yang kedua, mana dia? Ya, dari ucapan kemudian kita lihat yang kedua dari dokumen. Jadi yang tertulis, jadi agar perintah Tuhan itu dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, maka harus ada dokumennya. Jadi bukan hanya didengarkan. Maka oleh karena itu Musa ketika Tuhan berfirman menyampaikan 10 perintah, Musa langsung menuliskan di loh batu. Ada catatan, ada tulisan yang dituliskan di 2 loh batu yang berisi 10 perintah itu, supaya itu dapat disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Dan kemudian ada hukum-hukum yang lainnya itu kemudian dituliskan. Para kaum Lewi yang menyimpan itu di dalam tabut perjanjian dan nabi-nabinya semua dituliskan supaya ada dokumen. Nah, itu tadi kita mendapatkan manuskrip, tulisan-tulisan yang disimpan oleh para penulis-penulis awalnya, sehingga semuanya itu disusun, jadilah proses yang ada di tangan kita ini, Alkitab, kumpulan kitab-kitab. Jadi dia melewati proses ini. Kemudian yang bagian terakhir ini kumpulan tulisan yang berotoritas, ya. Jadi menurut tradisi selama ratusan tahun, dokumen-dokumen yang berotoritas itu dikumpulkan sebagai kitab-kitab Ibrani yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kitab-kitab hukum yang namanya 5 kitab hukum Musa atau Pentateuch. Ada kitab nabi-nabi, nabi besar atau nabi kecil. Ada kitab Mazmur, ucapan yang bijaksana dari Mazmur atau Amsal. Jadi pengelompokan ini sekaligus menunjukkan bagaimana tahap-tahap pembentukan kanon itu terjadi sesuai dengan pokok bahasannya. Namun demikian prosedur penyortiran tulisan-tulisan itu memang tidak jelas. Yang dapat diketahui hanyalah bahwa para pemuka agama Yahudi dengan dipimpin oleh Roh Allah menyepakati pilihan kumpulan tulisan ini sebagai tulisan-tulisan yang berotoritas yang harus diterima oleh seluruh umat manusia. Oke. Oke, sampai di sini ada kalian yang bertanya tentang hal ini?
Nah, kemudian setelah itu, setelah terjadinya proses pengumpulan, dan yang keempat, kanon ini diresmikan. Jadi menurut tradisi selama ratusan tahun, tulisan atau dokumen-dokumen yang berotoritas itu dikumpulkan sebagai kitab-kitab Ibrani yang dibagi menjadi 3 kelompok tadi. Ya, ini ya. Setelah dikumpulkan, maka diresmikan. Ya. Kapan diresmikannya? Ini. Kira-kira tulisan-tulisan itu sudah dikelompokkan di atas, setelah ditulis dan dikumpulkan sesudah masa pembuangan, yaitu kira-kira tahun 550 sebelum Masehi. Namun pengesahan pengelompokan kanon Ibrani itu baru dikenal sesudah tahun 150 sebelum Masehi. Kemungkinan besar kanon inilah juga yang dikenal oleh masyarakat Yahudi pada zaman Yesus, karena Yesus menyebutkan di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi itu Yesus pernah juga menyatakan pengutipan itu. Dan kemudian dalam satu konsili yang di Yamnia pada tahun 90 Masehi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, rabi, ini melalui suatu konsensus bersama, akhirnya memberikan penetapan terhadap kanon perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab. Nah, jadi Konsili Yamnia tahun 90 Masehi telah meresmikan kanon ini. Perjanjian lama terdiri dari 39 kitab. Kapan kanon Alkitab diresmikan? Jika pertanyaan seperti itu, maka dia diresmikan pada Konsili Yamnia tahun 90 Masehi oleh tokoh-tokoh agama Yahudi, rabi, yaitu penetapan terhadap kanon perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab. Oke. Nanti kita akan melihat berikutnya tentang penerimaan kanon. Oke. Masih beberapa menit, saya berikan kalian kesempatan untuk bertanya. Silakan.